Ia mengetahui dirinya adalah penyeru menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembawa kabar gembira dengan agama yang menyeru manusia pada petunjuk dan jalan yang lurus. Dan ia, sebagaimana Rasul yang ia imani, tidak memiliki kewajiban lain selain bertugas untuk menyampaikan. Mus'ab tinggal di rumah As'ad bin Zurarah sebagai tamu. Keduanya bahu-membahu mendatangi berbagai kabilah, rumah, dan majelis-majelis di Madinah, membacakan kitab Tuhan yang mereka bawa, menyerukan dengan penuh kebijaksanaan terhadap kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Pernah suatu ketika terjadi peristiwa yang hampir saja membawa bencana bagi dirinya dan orang-orang yang mengikutinya. Namun, hal itu dapat diadangnya berkat akalnya yang cerdas dan semangatnya yang membara. Ketika memberikan wejangan kepada orang-orang, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan Usaid bin al-Hudair, ketua suku kabilah Abdul Ashhal di Madinah. Usaid datang dengan menghunus belatinya, dengan dada dipenuhi amarah yang bergolak terhadap orang yang menyebarkan fitnah di antara kaumnya, mengajak mereka menjauhi Tuhan-Tuhan mereka, berbicara tentang Tuhan yang Esa, yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Sesungguhnya, sesembahan mereka ada bersama mereka, berbaring di tempatnya. Jika salah seorang di antara mereka membutuhkannya, ia tahu kemana harus pergi dan menghadap kepadanya, sehingga sesembahan itu mengangkat mudarat dan memenuhi permintaannya. Demikianlah yang tergambar dalam benak mereka. Adapun Tuhan Muhammad SAW yang diserukan duta ini, tidak ada seorang pun yang mengetahui tempat dan tak ada satu pun dapat melihatnya. Kaum muslimin yang tadinya mengerubungi Mus'ab merasa jengkel dengan Usaid bin Hudair yang datang membawa amarah meluap-luap. Namun, Mus'ab al-Khair tetap bergeming, tenang, dan teguh. Usaid pun berdiri dengan dada bergolak, lalu berkata kepada Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah, "Apa maksud kedatangan kalian ke kampung kami? Apakah hendak membodohi kaum lemah kami? Pergilah jika kalian tak ingin pergi dari dunia ini." Mendengar ucapan Usaid, Mus'ab tetap tenang, laksana samudra yang tenang dan kukuh. Laksana tenangnya cahaya fajar, mengalirlah semua isi hati Mus'ab al-Khair dan bergeraklah lidahnya mengeluarkan kata-kata yang lembut. "Tidakkah engkau ingin duduk dan mendengarkan dulu? Seandainya engkau menyukainya, engkau dapat menerimanya. Sebaliknya jika tidak, kami akan menghentikan apa yang tidak engkau sukai itu." Bagaimanapun juga, Usaid bukan seorang yang bodoh. Ia tahu Mus'ab mengajaknya berbicara dari hati ke hati. Yang diminta Mus'ab hanyalah agar ia bersedia mendengar, tak ada yang lain. Jika kelak menyetujui, ia akan membiarkan Mus'ab karena ia merasa setuju dengan apa yang dibawanya, dan jika tidak, Mus'ab akan meninggalkan kampung dan kaum mereka untuk mencari tempat dan kaum lain, tidak merugikan dan tidak pula dirugikan. "Kau cukup adil," ujar Usaid. Lalu ia menjatuhkan belatinya ke tanah dan duduk mendengarkan. Mus'ab tidak membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan dakwah yang dibawa Muhammad SAW ibn Abdullah, kecuali nurani Usaid mulai terang dan bercahaya. Nuraninya terkeluk seiring untaian kata-kata Mus'ab. Jiwanya diselimuti keindahan uraian Mus'ab. Belum sempurna Mus'ab memberikan penjelasan, Usaid benar-benar terpikat, hingga ia berseru, "Alangkah indah ucapan itu, alangkah benarnya. Apakah gerangan yang harus dilakukan oleh orang yang hendak memeluk agama ini?" Sontak, suara tahlil bergerumu
seakan hendak menggoncangkan bumi ini sekuat-kuatnya. Lalu Mus'ab berkata, ia harus mencucikan diri, pakaian, dan badannya, serta bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Usaid pun segera meninggalkan mereka. Tidak lama kemudian, ia kembali dengan tetesan air suci yang mengucur dari rambutnya, lalu berdiri menyatakan kesaksiannya, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad SAW utusan Allah. Berita itu pun segera menyebar secepat kilatan cahaya. Tak lama kemudian, Sa'ad bin Mu'adz datang dan ingin mendengarkan uraian Mus'ab. Ia merasa puas dengan uraian Mus'ab dan memeluk Islam. Langkah ini disusul pula oleh pemuka suku lain, Sa'ad bin Ubadah. Dengan keislaman mereka ini, sempurnalah nikmat keislaman kota Madinah. Lantas, penduduk kota itu ramai memperbincangkan jika Usaid bin Al-Hudair, Sa'ad bin Ubadah, dan Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam, apalagi yang menghalangi kita? Mari kita pergi menemui Mus'ab dan beriman bersamanya. Orang-orang berkata, kebenaran mengalir dari celah-celah giginya. Tak ada yang menyangka duta Rasulullah SAW yang pertama menuai kesuksesan tiada tara, suatu keberhasilan yang memang wajar dan layak diperolehnya. Hari berganti dan tahun pun berlalu. Tibalah saatnya Rasulullah SAW bersama para sahabatnya ridwanullah alaihin hijrah ke Madinah. Sementara kedengkian orang-orang Quraisy semakin memuncak. Mereka menyiapkan segala kebatilannya dan melanjutkan penindasannya terhadap hamba-hamba Allah yang saleh. Terjadilah perang Badar. Di sana kaum Quraisy mencicipi pelajaran yang menghabiskan akal sehat mereka yang masih tersisa. Mereka pun berusaha dengan sekuat tenaga untuk menebus kekalahan ini, hingga meletuslah perang Uhud. Kaum muslimin pun bersiap-siap mengatur barisan. Rasulullah SAW berdiri di tengah barisan itu, menatap setiap wajah prajurit untuk memilih siapa yang pantas membawa bendera. Maka diserulah nama Mus'ab al-Khair, dan ia pun tampil membawa bendera. Peperangan pun segera meletus dan berkobar dengan sengitnya. Namun, pasukan panah kemudian melanggar perintah Rasulullah SAW. Mereka meninggalkan kedudukannya di atas bukit setelah melihat orang-orang musyrik lari kocar-kacir karena kalah. Dalam hitungan detik, perbuatan mereka segera mengubah situasi. Kemenangan kaum muslimin beralih menjadi kekalahan. Secara tak diduga, pasukan berkuda Quraisy menyerbu kaum muslimin dari puncak bukit. Lalu pedang-pedang tajam nan buas pun tanpa ampun menghujani kaum muslimin. Melihat kekacauan dan kekalahan meruntuhkan barisan kaum muslimin, musuh pun segera menunjukkan serangan mematikan ke arah Rasulullah SAW untuk membunuhnya. Mus'ab bin Umair menyadari situasi yang sangat genting ini. Maka diacungkanlah bendera pasukan setinggi-tingginya. Suara takbir mengguntur dari bibirnya, laksana auman harimau, lalu maju, melompat, menggelak, dan menyerang musuh dengan hebat. Tidak ada yang ia inginkan saat itu, kecuali menarik semua perhatian musuh kepadanya dan meninggalkan Rasulullah SAW. Ya, Mus'ab berperang seorang diri, tetapi ia bertempur laksana sepasukan tentara yang amat besar. Sebelah tangannya
memegang bendera penuh takzim, sedangkan tangan yang lain menebaskan pedang dengan penuh kekuatan.